Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini bagi pemula ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar menjadi web programmer ya. Jika teman-teman ingin menjadi web programmer, bahasa pemrograman dasar yang wajib teman-teman ketahui itu adalah HTML ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas full apa itu HTML serta akan memberikan sedikit latihan untuk teman-teman agar teman-teman bisa mahir dalam pemrograman HTML. Nah, namun sebelum itu saya akan memberikan sedikit materi di awal ya untuk mengenalkan lebih dekat apa itu HTML ya sebelum saya memberikan latihan-latihan pemrograman secara langsung. Nah, sebelum lanjut saya informasikan ke teman-teman ada beberapa bahasa pemrograman yang wajib teman-teman ketahui jika ingin menjadi web programmer ya. Nah, ini wajib. Yang pertama itu adalah HTML, ya, itu dasar banget, fondasi banget itu ya. Nah, ini berfungsi untuk membuat struktur dokumen nantinya ya. Kemudian jika teman-teman sudah menguasai HTML, teman-teman juga harus wajib mengetahui CSS ya. Jadi CSS ini berfungsi untuk memperindah tampilan website nantinya ya. Nah, ke depan CSS itu dikembangkan menjadi sebuah bootstrap ya. Apa itu bootstrap? Nanti ke depan mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama. Kemudian selanjutnya, jika teman-teman sudah menguasai CSS, ya perlu kiranya teman-teman untuk belajar JavaScript lagi ya. Itu JavaScript berfungsi untuk membuat efek-efek animasi. Ya, arahnya ke depan nanti teman-teman diminta untuk belajar jQuery. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada PHP ya. Ini juga tidak kalah pentingnya ya. Jadi PHP itu berfungsi untuk membuat website yang dinamis ya. Nah, saat ini sudah berkembang yang namanya framework ya. Ada CI, ada Laravel dan lain sebagainya. Ke depan mudah-mudahan kita bisa pelajari semua pemrograman ini step by step-nya sehingga saya berharap teman-teman bisa menjadi web programmer yang handal. Oke, tetapi pada pertemuan kali ini saya akan hanya membahas HTML saja ya, step by step. Nah, jika HTML sudah selesai, mungkin saya akan loncat ke CSS-nya dan seterusnya. Nah, sub materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama adalah pengenalan HTML dulu. Apa sih itu HTML? Ya, agar kenal dulu dengan HTML. Kalau sudah kenal baru kita gunakan, baru kita pelajari lebih jauh nanti. Yang selanjutnya kegunaan HTML. Kemudian setelah mengetahui HTML itu apa, kegunaannya apa, baru kita akan memilih text editor yang digunakan untuk membuat atau untuk mengetikkan teks-teks HTML ya. Selanjutnya memilih aplikasi web browser ya. Web browser ini berfungsi untuk menjalankan teks HTML yang telah kita buat ya. Jadi ada teks HTML, kemudian ada web browser. Teks HTML itu berfungsi untuk mengetikkan kode program, sementara web browsernya berfungsi untuk menjalankan atau mengeksekusi kode program yang telah kita buat. Nah, selanjutnya baru kita lebih masuk ke kode ya, yaitu mengenal tag, elemen, dan atribut HTML. Nah, itu udah termasuk ke dalam kode-kode pemrograman. Oke, langsung saja. Pengertian HTML ya, ini teoritis ya. Jelek rasanya jika saya jelaskan secara langsung ke latihan tanpa mengawali dengan pengenalan. Oke, HTML secara merupakan kependekan dari Hypertext Markup Language yang merupakan sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. HTML merupakan pemrograman dasar yang wajib dikuasai ya, wajib dikuasai bagi seorang web developer, dan ini dasar banget ya. Di dalam dunia pemrograman berbasis website, ya, web programming, HTML menjadi fondasi dasar pada halaman website. Ya, kita tidak bisa lepas dari HTML.
Jadi wajib hukumnya bagi teman-teman yang ingin menjadi web programming agar paham dulu HTML. Nah, sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi HTML ya biasanya, atau dibaca .html, dan dapat dieksekusi atau diakses menggunakan web browser. Nah, semisal Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, dan lain-lain ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah sering menggunakan itu. Nantinya, untuk membuat sebuah website yang dinamis, nah seperti yang saya katakan di depan tadi, selain HTML kita memerlukan bantuan CSS, JavaScript, dan PHP. Nah, dijelaskan lagi di sini ditekankan ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa membahas ke semuanya ini ya, termasuk CSS, JavaScript, dan PHP. Oke, selanjutnya kegunaan HTML ya. HTML berfungsi sebagai fondasi sebuah halaman website. Adapun yang dapat dilakukan dengan HTML adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membungkus elemen-elemen tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena di dalam tag HTML itu ada elemen ya. Membuat heading atau formatting judul, membuat tabel, membuat list, membuat paragraf, membuat form, membuat tombol, membuat huruf tebal, membuat huruf miring, menampilkan gambar, menampilkan video, dan lain sebagainya ya. Ini sama seperti Microsoft Word, kita mengatur tata tulis websitenya, membuat huruf miring, membuat tabel, membuat list, itu diatur oleh HTML. Oke, saya lanjutkan. Memilih text editor. Nah, bagaimana saya membuat web? Apa yang harus saya gunakan untuk membuat program HTML? Nah, untuk membuat program HTML ya, untuk menuliskan kode-kode program HTML, kita memerlukan yang namanya text editor ya. Di mana text editor merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis sintak atau kode program HTML tadi. Terjawab sudah ya. Nah, text editor sendiri sangatlah banyak yang bisa digunakan ya. Antara lain Notepad ya. Saya yakin komputer teman-teman atau laptop teman-teman sudah pada berisi Notepad ya. Ada TextEdit atau Nano ya. Dikatakan text editor itu berbeda dengan word processor ya. Oke, memang benar. Contohnya saja Notepad dengan Microsoft Word itu jauh berbeda ya. Nah, itu tidak sama. Nah, beberapa text editor yang sering digunakan oleh kebanyakan web programmer antara lain adalah Sublime text editor, Notepad++, Atom, Bracket, NetBeans, Dreamweaver, dan lain-lain ya. Ini aplikasi-aplikasi ini bisa teman-teman download sendiri di laptopnya ya. Jadi sebelum kita lanjut nanti ke latihan, saya harap teman-teman sudah menyiapkan salah satu dari aplikasi ini ya. Teman-teman bisa download dan ini free. Nah, barangkali itu contoh-contoh text editor yang bisa digunakan ya. Silahkan pilih salah satu. Nah, berikut adalah contoh-contoh tampilannya. Yang membedakan hanya tampilan saja ya teman-teman. Nah, ini ada Sublime begini tampilannya ya. Kemudian ini ada Notepad++ ya. Kemudian ada Atom. Kemudian ada Adobe Dreamweaver, bisa digunakan juga ya. Dan lain sebagainya. Selanjutnya memilih web browser ya. Nah, tadi text editor juga sudah teman-teman pilih. Nah, sekarang web browsernya. Web browser seperti yang saya katakan di depan tadi berfungsi untuk mengeksekusi kode-kode program yang telah kita buat. Oke, browser merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk menjalankan kode program HTML yang sudah kita tulis ya, benar. Browser ini ialah aplikasi yang wajib Anda miliki jika Anda belajar web programming. Nah, browser berfungsi untuk menguji apakah kode program yang kita tulis sudah berjalan dengan sesuai dengan keinginan atau belum. Adapun aplikasi browser yang bisa digunakan antara lain
Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu ya. Kalau teman-teman gunakan Mozilla sampai akhir. Kalau teman-teman gunakan Opera, gunakan Opera sampai akhir. Kalau teman-teman gunakan Chrome, gunakan Chrome sampai akhir, dan begitu seterusnya ya. Nah, ini sangat penting sekali ya, guna untuk menguji sistem atau program yang telah kita buat ya, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Oke, text editor. Nah, ini selanjutnya. Nah, kesimpulannya, sebelum memulai penulisan kode program, yang harus kita penuhi terlebih dahulu adalah memilih salah satu text editor ya, seperti yang saya tekankan tadi, yang akan Anda gunakan, dan browser yang akan digunakan untuk menjalankan kode program eksekusi ya. Lanjutkan. Nah, mengenal tag HTML. Tag merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser ya, untuk apa teks HTML ditulis ya. HTML membutuhkan cara memperkenalkan teks yang ditulis di dalamnya kepada web browser, baik itu berupa list, paragraf, link, dan sebagainya ya. Jadi kalau untuk menuliskan list itu tagnya berbeda. Kalau mau menuliskan paragraf, tagnya juga berbeda. Ya, tidak sama semuanya. Jadi tidak segampang di Microsoft Word ya, kalau kita menulis paragraf ya ketik saja. Berbeda kalau kita di HTML. Jadi kalau membuat paragraf kita harus tuliskan dulu sebuah tag di depannya, baru kita menulis. Oke, di dalam penulisan tag hampir semua menggunakan pembuka dan penutup tag ya, benar. Di mana objek yang dimaksudkan berada di antara pembuka dan penutup. Nah, ini disebut dengan pembuka dan penutup itu adalah ini, kurang dari dan lebih besar dari ini ya. Apa sih namanya, saya lupa itu ya. Nah, ini pembukanya dan ini penutupnya. Di tengah-tengahnya itu adalah tag ya. Nah, berikut penulisannya. Jadi selalu begitu ya, ada kurung buka dan ada kurung tutup, ada pembuka dan penutup tag. Oke, selanjutkan. Nah, beberapa jenis tag yang akan sering dijumpai. Nah, ini tergantung dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, itu ada yang paling sering digunakan tuh tag A ya. Ini untuk mendefinisikan sebuah ancor atau link ya, untuk membuat link. Kemudian ada tag P, itu untuk membuat paragraf. Kemudian tag H untuk membuat heading ya. Ini. Kemudian ada tag body, head, title, div, table, th, td, dan lain sebagainya. Ya. Table itu untuk mendefinisikan tabel ya. Jadi kalau teman-teman membuat tabel harus ketik tagnya ini dulu, ya. Baru ketik th di dalamnya untuk menambahkan header, dan td untuk membuat sel dalam tabel. Oke, selanjutkan. Kemudian mengenal elemen dalam HTML ya. Elemen pada HTML merupakan isi atau objek yang berada pada tag ya. Isi yang ada di antara tag pembuka dan penutup disebut dengan elemen. Pada contoh di samping, nah teman-teman bisa lihat gambarnya. H2 adalah heading 2 ya, heading ya. Kemudian H2 mempunyai elemen yang isinya adalah pengenalan atribut HTML. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambarnya ya. Dalam elemen ini bisa berupa teks ataupun tag lain ya. Jadi ada tag on tag ya. Seperti ini. Ini sudah ada tag, kemudian di dalamnya lagi ada tag, kemudian di dalamnya mungkin saja ada tag lagi. Bisa ya. Nah, selanjutnya mengenal atribut HTML ya. Atribut merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam tag pembuka.
Informasi ini bisa berupa instruksi untuk memberikan efek warna, misalkan ketebalan mungkin, atau posisi teks, misalkan rata tengah, rata kiri, atau rata kanan, justify misalkan, dan lain-lain. Atribut biasanya memiliki dua bagian, yaitu nama dan nilai ya. Dapat ditulis dengan name sama dengan value-nya. Penulisan nilai atau value diapit oleh dua tanda kutip ya. Bisa digunakan kutip 1 atau kutip 2. Nah, ini. Tidak semua tag ini membutuhkan atribut di dalamnya. Namun bagi Anda yang bergelut di web programming akan sering menjumpai tag yang di dalamnya terdapat atribut. Perhatikan pada sintak di samping. Nah, ini. Pada sintak H2 ini ya. Nah, kemudian di kiri gambar dijelaskan bahwa H2 itu adalah tag heading 2 ya. Ini tag. Kemudian aling itu adalah nama dari atribut. Kemudian center itu adalah nilai atau value-nya. Kemudian pengenalan atribut atau teks yang berisi kata-kata pengenalan atribut HTML adalah elemen dari tag H2. Barangkali itu ya teman-teman mengenai tag, elemen, dan atribut. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Pada video selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan langsung membuat sebuah program HTML dengan tag-tag dasar dulu ya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan latihan dengan permasalahan yang lebih kompleks lagi. Baik, demikian, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa support terus video kami agar kami lebih termotivasi lagi dalam membuat video-video menarik lainnya ya. Terima kasih.